Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos. Oke Mas Widodo, seperti tadi Mas Widodo sudah sampaikan bahwasannya saat ini pemerintah tengah berfokus untuk membangun drainase dan juga trotoar. Nah, apakah langkah itu baru dijalankan setelah terjadinya banjir Mas Widodo? Sebetulnya sudah lama juga kita di jalan-jalan protokol seperti di Jalan Pagar Alam itu sepanjang itu Teuku Umar itu sudah dulu sudah dikerjakan oleh Pemkot Bandar Lampung, tetapi belum semua daerah, belum semua tempat drainase itu bisa terbangun dengan baik. Dan satu lagi, barangkali dengan situasi yang saat ini hujan deras melampaui batas katakan rata-rata curah hujan normal, otomatis air hujan itu pun limpasan air lebih banyak ya dibanding debitnya air lebih banyak. Artinya ada barangkali drainase yang harus dibongkar ulang atau diperlebar atau diperbaiki lagi. Itu kira-kira begitu. Oke, tentunya ini menjadi salah satu koreksi juga untuk pemerintah dan juga tentunya masyarakat. Karena kita tidak bisa juga berpangku tangan dan hanya berharap juga kepada pemerintah begitu ya Mas Widodo. Nah, kira-kira menurut Mas Widodo sendiri penyebab terjadinya banjir ini juga apakah salah satunya juga faktor dari masyarakat yang abai? Ya, yang pertama tingginya curah hujan ya penyebab banjir di Bandar Lampung ini. Yang pertama ketika curah hujan tinggi dia biasanya di beberapa daerah sampai ada yang 1 meter, ada yang 1,5. Kemudian yang kedua adalah drainase lagi. Tadi kita sudah bahas tentang drainase. Drainase itu jadi hampir sebagian besar penyebab kebanjiran di dalam kota itu karena saluran dari drainase itu tersumbat sampah. Kenapa tersumbat sampah? Karena masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan, belum pada tempatnya. Jadi sedikit, kalau saya satu keluarga sih enggak ada persoalan ini kan ada ratusan ribu keluarga di Bandar Lampung ini dan tidak semuanya itu membuang sampah secara katakan tertib di kotak sampah kemudian dibuang ke TPA, tapi mereka membuangnya ke drainase, ke sungai-sungai apa. Nah inilah jadi salah satu pemicu banjir di Bandar Lampung itu. Ya, tentunya ini juga menjadi satu hal yang berulang kali diingatkan juga kepada masyarakat dan tentunya juga pemerintah sudah melakukan upaya tadi ya dengan membangun drainase juga. Lantas apa nih Mas Wid yang memang harus kita lakukan agar masyarakat kita juga disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya? Ini simple tapi selalu berulang begitu ya? Ini persoalannya kan kesadaran. Kalau sosialisasi kita sudah sangat sering ya dari Pemkot juga, bahkan sudah menyiapkan sarana, sudah dinaskan, ada dinas tersendiri, dinas kebersihan. Betul. Dan ada pasukan kebersihan juga, atau ada kendaraan, truk pengangkut sampah itu semua. TPA-nya juga sudah tersedia. Kembalilah lagi ke kesadaran masyarakat seperti apa. Inilah yang harus ditingkatkan bersama oleh tidak hanya oleh pemerintah tapi terutama dari masyarakat sendiri. Betul. Harus punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya kira-kira seperti itu. Betul. Tentunya memang sampah adalah salah satu penyebab terjadinya banjir, tetapi hal lain juga seperti alih fungsi lahan juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan ya Mas Widodo. Ya, alih fungsi lahan di Bandar Lampung ini bisa dikatakan sebenarnya kan kita sudah punya master plan perdanya, rencana tata ruang wilayah itu sudah ada. Betul. Tapi sering dilanggar gitu loh. Misalnya membuat perumahan di sini harusnya di sini bukan kawasan perumahan. Ya. Kalau membuat kawasan perumahan itu adalah ke utara misalnya. Tapi tetap masih ada aja yang membuat kompleks perumahan itu ke kawasan barat. Seperti pernah kita tempo hari kan kita ada rumah yang ambles di salah satu kompleks perumahan di Bandar Lampung ini. Ya masalahnya ya karena tidak patuh pada RT RW
ya ambles airnya. Dan ini juga salah satu pemicu banjir ini adalah alih fungsi lahan. Seharusnya dia jadi daerah resapan, dia untuk dijadikan daerah hunian. Baik, tentunya untuk merubah sebuah kebiasaan pada masyarakat tidak bisa serta-merta langsung berubah begitu, langsung kita sulap seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mas Widodo, bagaimana agar masyarakat, utamanya kepada RT RW setempat, bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya agar bisa lebih menjaga alam kita? Ya, untuk penanganan sampah ini memang harus dimulai dari RT RW ya, nggak bisa dari langsung di handle dari Pemkot, tapi harus dari RT RW. Kalau nggak bisa dari dinas itu nggak bisa. Harusnya dimulai dari situ. Dan penyediaan atau tugas petugas kebersihan itu juga harus disebar lebih banyak lagi katakan. Tidak bisa hanya mengandalkan sokli, itu kadang-kadang kan masih tenaganya kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk drainase yang sudah terbangun itu harus ya bukan sekedar setelah dibangun selesai ditinggal, tidak. Seharusnya ada perawatan. Perawatan itu ada petugas khusus kalau di petugas kebersihan yang dia memang khusus untuk membersihkan drainase atau sungai atau saluran-saluran air gitu, ya harus ada petugas khusus. Jadi kalau hanya bangun sudah itu, sudah saya bangun kok di sana, ya bisa aja. Tapi kalau tersumbat ya harus segera benahi lagi, harus dibersihkan. Dan itulah tugas Pemkot sih sebetulnya. Baik, Mas Widodo. Lantas solusi seperti apa nih agar cuaca ekstrim tidak banyak merugikan masyarakat, khususnya di Bandar Lampung dan juga tentunya Provinsi Lampung? Ya solusinya semua bekerja sama. Misalnya gini, dari pihak Pemkot siapkan petugas pembersihan drainase, sungai itu bukan hanya sekedar mengangkat sampah dari, kan setiap pagi kalau kita lihat ada mengangkat sampah dari jalan, ada truk. Bukan hanya sekedar itu, tapi membersihkan drainase juga, membersihkan saluran-saluran air di perumahan, di jalan-jalan raya, jalan protokol, itu sangat penting. Dan yang kedua adalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau hanya satu pihak tidak bisa. Ini karena ini masalah bersama, jadi harus diselesaikan secara bersama. Kita nggak bisa kalau hanya masyarakat aja, cuman Pemkot tidak memfasilitasi, ya hasilnya juga kurang optimal kira-kira gitu. Jadi intinya adalah kerjasama yang diperlukan dari pemerintah maupun juga dari masyarakat, tentunya agar tidak terjadi lagi bencana akibat kita abai untuk merawatnya. Baik, terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk Bedah Tajuk kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 multiplatform Lampung Pos lainnya, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.